Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki, teman yang hilang. Aku benci keramaian. Bahkan aku sempat divonis fobia dengan keramaian. Soalnya waktu kecil pernah tertinggal di pasar dan baru dijemput jam 4 sore. Dan itu membuat aku cukup trauma pada saat itu. Kadang aku berpikir, bapak ibu itu sadar gak sih kalau punya anak? Habisnya, masa butuh waktu berjam-jam untuk sadar kalau anaknya hilang? Tapi, aku termasuk anak yang penurut dengan orang tua. Kecuali di saat-saat tertentu, barulah aku jadi anak yang pemberontak. Seperti sekarang ini, setelah semua terapi fobia yang aku jalani, dan sedikit demi sedikit ada perkembangan. Pagi ini malah aku disuruh ibu ke pasar. Ibu itu sadar gak sih kalau anaknya takut? Masa disuruh ke pasar? Anyway, usiaku sudah 18 tahun. Meskipun aku ini jomblo, itu bukan alasan aku harus manja. Banyak yang bilang, anak pertama itu hatinya harus setangguh baja, bahunya harus sekuat karang. Ngomong-ngomong bahu, aku jadi inget Pak J yang bungkuk. Di antara keenam anaknya, yang mana ya yang sulung dan yang mana yang bungsu? Ini sudah beberapa bulan aku gak ketemu salah satu dari mereka. Aku pernah beberapa kali melihat Pak J belanja ke toko bude. Dan di luar dugaan, reaksi mereka melayani Pak J seperti melayani Pak Kiai. Santun, halus, dan penuh hormat. Benar kata Bu Edi. Pak J sangat disegani warga di sini. Tapi perlakuan mereka terhadap anak-anaknya sangat bertolak belakang. Membayangkan anak-anak Pak J membuat perasaanku campur aduk antara kasihan dan takut. Sampai-sampai kakiku geli, seperti ada yang menggerayangi dan... Mbak, minta Mbak. Astagfirullah. Jantungku seperti mau copot. Air yang baru aku minum setengah juga kebanting. Gara-gara anak kecil ini menarik-narik celanaku yang lagi duduk di atas motor. Tapi aku cepat-cepat tenang. Soalnya anak ini malah ikutan kaget lihat aku kaget. Kenapa, Dek? Tanyaku halus. Minta Mbak. Aku pun langsung meraba-raba saku mencari recehan. Tapi mungkin memang rezeki anak ini ya, yang ada di sakuku hanya 20.000. Sebelum memberikan uang, aku perhatikan anak perempuan ini kisaran umur 10 tahun, cukup bersih untuk ukuran pengemis. Iseng-iseng, aku suruh dia untuk membuka masker yang dipakainya. Tanpa banyak bertanya, dia pun nurut. Pilek hidungku, Mbak. Aku merasa lega. Bukan karena dia pilek, tapi karena mulutnya tidak miring ke kiri. Setelah aku kasih uang, dia langsung pergi. Tak sampai jarak 1 meter, dia menarik-narik celana bapak-bapak yang ada di depanku. Bapak-bapak yang lagi menunggu istrinya belanja itu duduk di motor sambil menjaga anaknya yang lagi ngemil. Anaknya gendut, rambutnya berponi. Dan waktu aku lihat bagian mulutnya, aku lega. Soalnya yang belepotan di mulutnya itu es krim, bukan air liur. Ya Tuhan, bahkan di tengah keramaian begini pun aku masih parno kalau melihat anak kecil. Jam pun sudah menunjukkan pukul 7.15 pagi. Tapi belum ada tanda-tanda ibuku keluar dari pasar. Gelisah pun menghampiri. Karena perutku lapar, aku belum sarapan.
Celingak, celinguk, sana, sini, berharap ada makanan. Tapi yang aku dapat adalah sebuah penampakan. Iya, apa yang aku lihat kali ini bukan lagi hanya bayangan anak Pak J. Tapi ini benar-benar seseorang yang sudah sejak lama aku tunggu kabarnya, tapi dia malah hilang. Kiki. Dian melihat ke arahku sambil masih memegang ikan. Hei, kamu Kiki kan? Apa kabar? Lama banget kita gak ketemu. Aku tahu, dia kaget melihat aku. Dan aku tahu, ada yang Dian sembunyikan. Sementara dia ngoceh so asik, aku memperhatikan kondisi kakinya yang secara ajaib sembuh. Iya, ini memang sudah lebih 1 bulan sejak dia kecelakaan. Tapi akulah yang mengantarkannya ke dokter. Dan aku masih ingat, dokter bilang Dian tidak akan sembuh dalam waktu dekat. Kalaupun harus bekerja, dia harus pakai tongkat. Tapi tangannya tidak memegang apapun selain ikan. Iya, udah lama ya kita gak ketemu. Kamu udah sehat? Tanyaku basa-basi. Dian menggoyang-goyangkan kakinya seolah-olah pamer kalau dia sekarang sudah bisa berjalan. Syukurlah kalau gitu. Ya udah, lanjut sana kerjanya. Aku gak mau ganggu. Soalnya kamu kan sekarang udah jadi orang sibuk. Aku sangat ahli soal sarkasme dan sindiran. Dan semua temanku tahu itu, termasuk Dian. Dia gak bisa pura-pura lupa kalau sudah mengabaikan SMS dan teleponku. Bahkan saat aku dan teman-teman datang untuk jenguk Dian malah nyuruh adiknya untuk bilang kalau Dian lagi di rumah sakit. Kurang ajar. Akhirnya Dian pun pamit dengan teman-temannya yang juga penjual ikan. Terus mengajakku duduk di luar. Dian minta maaf. Meskipun Dian gak mau ngaku salahnya apa, tapi mungkin karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Dian buka mulut. Ki, waktu itu aku ke rumah Pak J. Dian bilang begitu sambil memainkan jarinya seperti anak kecil yang sedang takut. Aku harus tetap bersikap tenang, agar Dian bebas leluasa berbicara dan tidak ada yang dia sembunyikan lagi. Dian bercerita kalau salah seorang saudaranya ngajak dia ke rumah tabib yang katanya bisa nyembuhin banyak penyakit. Merasa depresi karena kakinya yang lumpuh, Dian langsung mengiyakan dan langsung ikut ajakan saudaranya itu. Ketika sampai di rumah tabibnya, Dian cuma dipijat sebentar, lalu disuruh minum jamu yang pahitnya minta ampun. Sampai-sampai Dian praktekin tuh ekspresi waktu minum jamu itu. Dan pas Dian mau pamit pulang, dia melihat si C atau si Jangkung keluar dari rumah tabib itu. Barulah Dian sadar, sedang ada di rumah siapa dia sekarang. Tapi Dian diam saja. Dian tidak bisa membayangkan bagaimana kalau Pak Tabib itu tahu kalau Dian yang sudah menendang salah satu anaknya. Belum lagi ekspresinya si C atau si Jangkung waktu melihat Dian, mengingatkan Dian dengan kejadian malam itu. Dan ya, tabib itu gak lain dan gak bukan adalah Pak J. Bangun pagi keesokan harinya, kaki Dian tidak sengaja menginjak obat nyamuk. Spontan Dian teriak kesakitan sekaligus senang. Soalnya kakinya sembuh. Jamu? Tanyaku kepada Dian sambil membayangkan jamu yang sering diminum oleh ibuku. Iya, jamu. Hijau, gelap, pahit, bau, terus... Aku langsung menyela omongan Dian, soalnya aku sudah tahu jamu yang dia maksud. Udah, aku tahu jamunya seperti apa.
Sekarang, karena kamu sudah mau terbuka dengan aku mau nanya sesuatu sama kamu. Aku harap kamu jawab dengan jujur ya. Sama jujurnya seperti barusan. Dian melihatku dengan tatapan takut. Khawatir, tapi pasrah. Dan memang benar, Dian menjawab semua pertanyaanku tanpa terkecuali. Dan entah kenapa, meskipun aku sudah dapat jawaban dari salah satu hal yang mengganggu pikiranku, jawaban itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Siapa sebenarnya anak-anak Pak J? Pengakuan Dian. Ternyata memang gak bisa. Sudah kurang lebih 2 bulan, aku memalingkan diri dari hal-hal yang berbau Pak J. Sebanyak apapun cerita warga yang aku dengar, aku berusaha menahan diri untuk tidak penasaran dan mencari tahu tentang mereka lagi. Tapi pertemuanku dengan Dian tadi seperti mengorbankan rasa penasaran yang sudah lama aku pendam. Bahkan kali ini berkobar lebih besar lagi. Aku masih ingat dengan jelas waktu 20 menit yang aku habiskan untuk mondar-mandir tengah malam di pinggir jalan setelah kecelakaan Dian di depan rumah. Waktu itu aku terlalu fokus mencari jejak dari si E atau si Pincang yang secara tidak masuk akal tiba-tiba muncul di tengah-tengah jalan. Saking fokusnya, aku sampai melupakan hal lain yang sebenarnya lebih gak masuk akal lagi. Katakanlah Dian banting setir menghindari si E atau si Pincang yang ada di tengah jalan. Entah Dian gak lihat karena ngantuk atau si E yang tiba-tiba nongol. Apapun itu, kenapa harus ada pecahan kaca spion, serpihan sayap ban motor dan puing-puing bagian motornya yang lain di tengah jalan? Waktu itu, posisi motor pasca kecelakaan berada di dekat si Pincang atau si E, yang berarti jauh dari Dian yang nyemplung ke parit. Dan aku sering kali ketawa kalau aku ingat Dian yang nyungsep di parit. Kok bisa sih? Tapi selain itu juga aku gak melihat ada bekas goresan di aspal. Kalau memang Dian dan motornya nyosor sampai ke parit. Dari semua itu, aku hanya bisa menyimpulkan kalau Dian menabrak si E sampai mental ke parit. Kelihatan dari bagian depan motor metiknya yang penyok, seperti habis menabrak benda yang keras banget. Penyok? Nabrak apa? Si E. Anak umur 6 tahun yang ditendang perempuan aja melayang. Aku berada di dekat si E saat berusaha menenangkan Dian. Tapi si E justru dia sehat walafiat. Lagi pula, bekas penyok seperti itu, kalau nabrak manusia, 100% manusianya juga penyok. Bisa juga berdarah. Tapi aku gak lihat ada darah sedikit pun di badannya si E. Semua itu masih menghantui pikiranku. Sejak kecil tumbuh dengan komik detektif, membuat aku sering berlebihan memikirkan sebuah hal yang sedikit tidak masuk akal. Tapi aku sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa masalah ini bukan lagi sedikit, tapi sangat tidak masuk akal. Tapi setidaknya Dian sudah menjelaskan kejadian sebenarnya, dan benar dugaanku. Hitam bermata merah. Nabrak si E. Tanyaku dengan sedikit gemetar. Gak bisa bayangin anak sekecil itu ditabrak motor. Tapi tangan Dian lebih gemetar daripada suaraku. Aku bisa lihat wajahnya ketakutan saat dia berkata, Bukan si Pincang atau si E, tapi kerbau. Apa? Aku semakin gemetar. Tapi kali ini karena menahan ketawa. Bagaimana mungkin aku bisa anggap serius omongan Dian? Orang ngantuk yang nabrak sapi tengah malam di tengah jalan.
Aku pasti gila kalau percaya sama nih badut. Kamu boleh ketawa, Ki. Boleh percaya, boleh enggak. Soalnya aku sendiri gak percaya sama apa yang aku lihat. Aku memang dalam kondisi ngantuk. Tapi aku masih ingat dengan jelas seekor kerbau hitam dengan mata yang merah dan tanduknya yang putih. Tiba-tiba melintas di tengah jalan. Aku gak sempat mau ngerem. Kulitnya yang hitam samar-samar di gelap malam. Baru kelihatan jelas pas udah sejengkal sama motor. Aku gak inget apa-apa, tahu-tahu sudah ada di parit. Pas aku lihat ke tengah jalan, bukannya kerbau tapi malah anak kecil. Di situ aku berusaha nyadarin diri sendiri kalau tadi aku sempat ketiduran waktu nyetir motor. Aku kenal sahabatku ini sudah lama. Dia memang temperamental, sering bertingkah bodoh, tapi dia jujur. Aku hanya coba menenangkan dia dengan meyakinkan dia kalau kerbau itu cuma hayalannya. Bisa jadi dia nabrak batu dan batu itu mental. Tapi gak tahu mentalnya kemana. Dan sebenarnya itu semua cuma cara aku untuk menenangkan Dian. Sementara pikiranku sendiri masih was-was. Karena selain kaca spion dan puing-puing motor, di sebelah si E waktu itu juga terdapat beberapa tai sapi. Ketika aku sedang melamun dan memikirkan tentang tai sapi yang ada di sebelah si E, suara pintu pun digedor. Aku langsung membuka pintu kamar dan ternyata itu ibuku. Dia minta dipesankan jamu lagi ke rumah Pak J. Tapi kali ini ada yang berbeda dengan cara ibuku menyuruhku. Nak, kamu mau gak ibu suruh ke rumah Pak J untuk memesan jamu? Tapi kalau gak mau, ya gak apa-apa, ibu berangkat sendiri aja. Tumben ibu nyuruh aku pakai kata-kata mau gak? Apa mungkin ibu sudah mengerti bagaimana stresnya aku karena keluarga Pak J. Tapi entah kenapa aku merasa ini adalah kesempatan bagus untuk pergi ke rumah Pak J dan melihat lebih dekat lagi gimana dia dan anak-anaknya. Lagi pula aku juga gak mungkin biarin ibuku sendiri yang kesana, pergi ke rumah Pak J. Tanganku gemetar. Aku gak tahu ini tuh sebenarnya rasa takut atau rasa gak sabar. Dan pada saat itu tidak ada yang berubah dari kakek-kakek yang sedang duduk di depanku ini. Dia masih sama seperti terakhir kali kami bertemu. Pak J pun bercerita basa-basi tentang masa mudanya yang katanya sih mantan marinir. Selagi dia cerita panjang lebar, aku memanfaatkan hal ini untuk curi-curi pandang ke sekeliling halaman rumahnya. Ada 6 pohon mangga. Jumlah yang pas dengan anak-anak Pak J. Sengaja ditanam 6 atau gimana ya? Aku juga gak tahu. Di setiap pohon ada ayunan. Aku pernah melihat si F atau si Juling main di salah satu ayunannya. Ada juga obor yang kalau malam dinyalakan. Gak banyak yang bisa aku lihat di halaman rumahnya. Jadi aku pun memeriksa terasnya. Kursi plastik yang dia duduki juga salah satu kakinya pernah patah. Ada bekas solasi dan lakban di situ. Tapi semua masih dalam batas normal. Hanya ada satu benda yang menarik perhatianku, yaitu sebuah foto. Ada beberapa foto terpajang dengan figura di ruang tamu Pak J. Beberapa di antaranya adalah foto anak kecil dan sisanya hanya pemandangan aja. Gak ada orang ataupun benda apapun. Agak jauh letak foto itu. Jadi aku gak bisa pastikan itu foto siapa. Yang jelas itu foto anak kecil. Nak, terlalu fokusnya aku memperhatikan foto sampai aku gak sadar kalau Pak J sudah selesai ngomong.
Akhirnya aku nggak punya alasan lagi untuk lama-lama di sini, tapi nggak apa-apa. Nanti malam aku akan kembali ke sini lagi untuk mengambil jamu. Dan pastinya aku akan ketemu anak-anak Pak J. Jamunya bisa dijemput besok pagi ya, Nak. Hah? Besok pagi? Aku gak bisa menyembunyikan rasa kecewa dan heranku. Tumben, kemarin malam langsung jadi. Kenapa sekarang enggak? Atau mungkin dia gak mau aku ketemu sama anak-anaknya lagi? Ya udahlah, gak apa-apa, aku gak bisa memaksa. Akhirnya aku pamit, dan aku pun bersalaman. Pak J berusaha bangun dari tempat duduknya dan... Ya ampun, beliau hampir saja jatuh. Soalnya itu kan kursi patah, pas di bagian solasi sama lakbannya. Tapi bukan itu masalahnya. Yang membuat aku ngerasa agak gak nyaman adalah Pak J-nya. Aku semakin penasaran dengan bungkuknya Pak J ini setelah barusan secara spontan memapa badannya. Dan ternyata Pak J jauh lebih berat dari perkiraanku.